Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak, calon generasi bangsa yang hebat. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Yang terakhir sudah kita masuk kepada unsur-unsur dalam lembaga eksekutif ya ini tugas wakil presiden. Ini juga kita sudah masuk kemarin kepada menteri-menteri ya, menteri ya. Kemudian kita akan masuk kepada minggu ini ya, ini kepada lembaga pemerintah non departemen. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu lembaga pemerintah non departemen. Oke, ini jadi sering disingkat biasanya LPNK ya, LPND. Maksudnya lembaga pemerintah non departemen. Ya, bisa kita lihat di sini. Untuk lebih mudahnya kita baca dulu yang di layar ya. Selain para menteri, organisasi pemerintahan di tingkat pusat terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak dipimpin oleh menteri. Selain apa yang ditugaskan oleh presiden mengenai bidang tertentu, selain itu ada lagi di bawah presiden. Lembaga itu dipimpin oleh seseorang dengan sebutan ketua atau kepala. Lembaga itu juga bertugas membantu presiden dalam suatu urusan. Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada presiden tentunya. Untuk lebih mudahnya Bapak akan bacakan apa itu. Lembaga pemerintahan non kementerian. Ini adalah lembaga pemerintah non departemen. Adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Ini misalkan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Kepala LPNK atau lembaga pemerintah non kementerian, tapi non departemen sama saja. Ya, ini adalah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau yang lainnya. Oke, ini kemudian kita akan baca apa lembaga pemerintahan itu. Kita baca itu dulu. Lembaga pemerintahan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ini apa mereka? Undang-undang dasar ya. Adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang, ataupun oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri atau bisa di situ ya. Tapi tujuannya adalah untuk membantu presiden di sini ya. Tapi lebih di bawah naungan di bawah presiden dan kementerian, tugas kementerian, tapi juga mempunyai lembaga-lembaga tertentu yang bertugas tentunya adalah untuk membantu presiden. Oke, kemudian karena tidak di bawah pimpinan menteri, maka lembaga pemerintahan ini bisa dinamakan dengan lembaga non departemen. Oke, di sini Bapak bacakan ya apa saja lembaga non departemen. Oke, salah satunya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, APBN. Kemudian Badan Intelijensi Negara atau Badan Intelijen Negara, Badan Informasi Geospasial banyak ya, Badan Kepegawaian Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, ini juga banyak ya, seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sering kita tahu kalau ada terjadi bencana-bencana ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, ini juga peraturan di bawah presiden. Perlindungan tenaga kerja dan banyak lain ya, seperti contohnya kalau di kesehatan ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seperti itu ya. Kemudian yang ini kita banyak tentang ini ya, Badan Pertahanan Nasional juga sama, Badan BPS yang sering kita lihat dalam ini ya, tapi dia di bawah Badan SAR atau Basarnas. Badan SAR nasional ya.
banyak badan tenaga nuklir, Bulog juga ya, Bulog juga termasuk kepada lembaga non departemen ini. Kemudian lembaga ketahanan nasional, seperti itu. Kemudian kita akan ada juga namanya sekretariat negara dan kabinet. Oke, sekretariat negara adalah lembaga pemerintahan berkedudukan di bawah presiden. Tugasnya membantu dukungan staf dan instansi kepada presiden selaku kepala negara. Sekretariat negara dipimpin oleh sekretariat negara, contohnya mengatur pertemuan presiden dan seorang tamu yang akan datang. Oke, sekretariat kabinet adalah lembaga pemerintahan berkedudukan di bawah presiden. Tugasnya membantu dukungan staf dan instansi kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Sekretariat kabinet dipimpin oleh seorang sekretaris kabinet. Contoh tugasnya adalah menyiapkan dokumen untuk presiden jika akan mengadakan rapat dengan para menterinya. Ini kita juga tahu ya kemarin siapa menterinya ya. Menteri Sekretaris Negara adalah Profesor Dr. Pratikno. Oke. Selain ini ada lembaga negara yang kita tahu ya, seperti yang kita kemarin pelajari, yakni di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu lembaga departemen yang seperti saya sampaikan tadi. Materi pada hari ini cukup sampai di sini. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh ditanyakan langsung. Nah, kemudian kita nanti minggu depan akan masuk kepada BPK ya. Videonya kita singkat saja karena ada keluhan dari minggu-minggu lalu. Oke, baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Saya kirim ucapan alhamdulillah. Kalau ada kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.